Kita telah sampai di Minggu Sengsara yang ketujuh. Firman Tuhan dalam penghayatan 7 perkataan Yesus di kayu salib. Hari ini adalah perkataan yang terakhir. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Vera Languyu, Jemaat GPID Alif Dania Kembang Sari. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan jiwaku. Shalom, saudara-saudaraku di dalam Tuhan. Dalam penghayatan kita di Minggu Sengsara yang terakhir ini, saya mau mengajak kita untuk merenungkan makna dari sabda Yesus yang ketujuh di atas kayu salib. Seperti yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, di Bukit Golgota, di atas kayu salib, dalam penderitaan yang teramat sangat, dalam kepahitan dan kepiluan, sebagai Tuhan dan Allah. Bukankah Yesus punya kuasa untuk melepaskan diri dari penderitaan itu? Bukankah Yesus punya kuasa untuk menunjukkan kepada orang banyak bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah? Tapi Yesus malah memilih sikap tunduk sebagai seorang anak kepada Bapanya. Ia mengumpulkan seluruh kekuatan yang tersisa dalam tubuh manusiawinya yang hancur. Kemudian dengan suara nyaring, Dia berseru kepada Bapanya, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dari perkataan ini jelas bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Dia tidak mati karena penderitaan. Dia tidak mati karena kehausan. Dia tidak mati karena kehabisan darah. Dia tidak mati karena jantung yang hancur. Dia tidak mati karena salib. Dia tidak mati karena hukuman manusia. Tapi Dia mati karena Ia yang adalah Tuhan dan Sang Kehidupan, rela menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa untuk menyempurnakan seluruh rancangan penebusannya. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, sabda Yesus yang terakhir di kayu salib ini mau mengajarkan kita agar di tengah-tengah penderitaan dan pergumulan, mungkin juga di tengah-tengah hinaan dan aniaya, bukankah ada saat di mana kita juga ingin menunjukkan siapa kita bagi orang lain? Bukankah kita juga punya kekuatan untuk melawan, setidaknya untuk bertahan? Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Dia ingin kita belajar menyerahkan kehidupan kita kepada Allah yang penuh kasih itu.
karena pada akhirnya, sebagaimana Yesus dimuliakan Allah Bapa lewat kebangkitannya, kita pun dalam ketaatan dan kesetiaan, dalam ketabahan dan pengampunan, dalam kasih yang tulus, akan menerima mahkota kehidupan yang disediakan Allah, yang tidak bisa diambil dari kita. Terpujilah Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Terima kasih buat Pendeta Vera Languyu yang sudah membawakan firman Tuhan, menghayati 7 perkataan Yesus di kayu salib dalam perkataannya yang terakhir. Kita belajar untuk juga meletakkan seluruh pengharapan kita kepada Tuhan, dan kita menyerahkan segala sesuatu yang kita jalani ini dalam pemeliharaan Tuhan. Selamat mempersiapkan untuk penghayatan Jumat Agung dan menyambut dengan penuh sukacita Paskah Yesus Kristus.